Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Halo semuanya, selamat datang di channel Animesia. Bagi kalian yang baru bergabung, silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu, karena channel ini akan update video-video terbaru seputar anime seru lainnya. Sebagai informasi saja, video Miruko-chan Season 2 episode 1-14 yang sebelumnya Mimin upload itu secara tidak sengaja terdelete. Namun, saat ini Mimin sudah mengajukan permintaan kepada pihak YouTube untuk merestore video-video yang tidak sengaja terhapus itu. Doakan Mimin agar diberi jalan keluar yang terbaik ya. Oke, melanjutkan episode sebelumnya, kali ini Mimin buat versi fullnya. Di episode 14 kemarin, kita diperlihatkan dengan situasi Miko yang sangat berbahaya. Namun, berkat bantuan dari Godmother dan Sindaurom, akhirnya Miko mampu memasuki kuil dan secara tidak sengaja menghancurkan tengkorak yang ada di sana. Nah, karena ketidaksengajaan itu pula, akhirnya roh kuil yang selama ini meminta bayaran nyawa itu hilang entah kemana. Dan Miko berhasil kembali ke dunia manusia. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk langsung aja ke cerita. Panel dibuka dengan memperlihatkan sebuah boneka lambda milik Hana yang sebelumnya digunakan Sindaurom untuk membuka gerbang dunia lain, robek dari kepala sampai perut. Aku kenal boneka ini. Ini milik Rom, ucap Miko yang teringat dengan Sindaurom. Dia merasa sedikit khawatir karena Sindau menerima lonceng dari roh kuil itu dan sekarang Sindau tidak bersamanya. Penghalangnya hancur, mungkin karena itu kita terlempar keluar, ucap Godmother. Mendengar ucapan dari Godmother itu, Miko tersentak kaget dan teringat dengan semua kejadian saat dia berada di dalam kuil. Ada sesuatu di dalam sana, sepertinya sesuatu yang diabadikan. Aku mengambilnya, tapi kelihatannya seperti tengkorak manusia. Jadi aku ketakutan. Benda itu jatuh lalu hancur. Kemudian semuanya serba putih, ucap Miko. Semakin banyak Miko mengingat kejadian itu, jiwa Miko terasa tergoncang, mentalnya terkuras habis serta ketakutannya berlomba-lomba keluar membentuk air mata. Di sana, Godmother yang lebih berpengalaman mencoba menenangkan Miko dan berkata bahwa Miko sudah baik-baik saja. Namun, kesadaran Miko masih belum sepenuhnya kembali. Miko masih saja mengingat-ingat kejadian di kuil saat dia diberi lonceng oleh roh itu, saat roh itu menampakkan wujudnya yang menyeramkan, serta saat roh itu melahap seluruh tubuhnya hingga semuanya masuk ke dalam mulut roh itu. Sekali lagi, Godmother menenangkan Miko dan berkata bahwa Miko sudah melakukan semuanya dengan baik. Di sini, Godmother berucap pada dirinya sendiri. Miko memang bisa melihat makhluk-makhluk itu, tapi pada akhirnya dia hanyalah perempuan biasa. Maaf, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, ucap Miko. Lalu, setelah semua isak tangis dan ketegangan itu merada, Miko kembali teringat dengan Sindau. Ngomong-ngomong, di mana Rom? Lanjutnya, panel lalu berpindah. Kini panel memperlihatkan Rom dan sesuatu yang tengah tertunduk di depannya. Lama tidak berjumpa. Ini aku, Sindaurom. Masih ingat? Ucap Rom. Terakhir kali kita bertemu, aku masih kecil. Setinggi ini kira-kira. Waktu memang mengejutkan ya. Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan itu. Lanjut Rom, yang seperti mengerti situasi yang telah dialami roh yang ada di depannya itu. Sudah berapa lama kau menunggu di sini? Bertahun-tahun? Puluhan tahun? Beberapa abad? Menunggu yang ada bisa mendengarmu? Tanya Sindaurom. Lalu, tak lama setelah Rom mengucapkan itu, roh seorang gadis itu berdiri. Dia menggunakan pakaian seseorang yang mirip dengan pakaian Hitobashira dengan penutup yang menutup seluruh wajahnya. Sementara itu, Miko yang melihatnya dari kejauhan menyadari, itu perempuan dari kuil itu. Ucap Miko yang langsung teringat kepada tubuh tanpa kepala dan tengkorak yang terikat di dalam kuil. Panel lalu berpindah. Apa kau ingat permohonanku? Maukah kau mengabulkan permohonanku kali ini? Ucap Sindaurom, sambil mengingat masa kecilnya yang meminta permohonan untuk bisa menolong roh gadis itu. Gadis itu mengangkat wajahnya.
Dia tersenyum dengan senyum yang manis, namun tetap tak mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, situasi yang tenang segera berubah. Tiba-tiba saja segerombolan roh gunung yang entah muncul dari mana mencoba menarik gadis itu. Gadis itu teriak hingga sesaat kemudian muncul salah satu dari roh kembar yang bisa menolong Miko. Roh kuil itu datang sambil memusnahkan roh-roh gunung yang mengganggu. Kali ini, roh kembar itu datang dengan wajah yang sedikit berbeda. Separuh wajahnya sudah berubah bentuk aslinya, yaitu teman sekaligus sang guru dari Godmother, yaitu Oka Toako. Dari kejauhan, Godmother yang melihatnya pun terkejut dan berteriak, "Guru!" Namun, sepertinya waktu mereka sudah habis dan menghilang begitu saja. Panel lalu berpindah. Kali ini, panel memperlihatkan waktu yang sepertinya tidak berada di zaman sekarang. Kekeringan, ternak-ternak mati, wabah penyakit, dan kelaparan yang merajalela. Pada panel yang sama, terlihat juga seorang wanita yang tengah duduk tersimpul tanpa diperlihatkan wajahnya. Lalu terlihat juga hutan, rubah, pedang, dan orang-orang yang menggunakan tongkat serta penutup wajah yang sama persis seperti tengkorak yang ada di dalam kuil. Panel lalu berpindah lagi. Seandainya aku tidak ke gunung bertahun-tahun lalu, pasti Nyonya Oka Toako sekarang masih membantu-bantu orang, ucap Rom dalam penyesalannya. Namun, jika seandainya kau tidak berkelana ke gunung saat itu, kita tidak akan bisa menyelamatkan Miko hari ini. Rom, kau sempat melihat wajah guruku kan? Dia tersenyum, ucap Godmother sambil menangis bahagia. Panel lalu berpindah. Kini, panel menunjukkan Miko, Rom, dan Godmother yang pulang menggunakan bus yang sama. Di dalam bus, Miko masih merasa khawatir dengan kejadian yang baru saja dia alami. Bisa kita biarkan kuilnya begitu saja? Karena aku menghancurkan tengkorak itu dan kuilnya hancur, ucap Miko. Itu kehancuran yang indah, kata Rom. Diam kau, balas Godmother. Kau berhasil mengeluarkan kami dengan aman. Kerja bagus, Miko, ucapnya. Dalam situasi yang sudah sedikit mencair, Rom mengatakan ucapan terima kasihnya kepada Miko, Hana, Godmother, dan Oka Toako karena telah membantu menyelamatkan perempuan tadi. Godmother yang mendengar itu tiba-tiba saja teringat dengan roh gadis yang dilihatnya tadi dan bertanya, "Siapa dia?" "Sebuah pengorbanan kah?" tanyanya. Namun, Rom yang tidak mengerti apa-apa menjawab, "Entahlah, gunung itu sudah tak bernama lagi. Satu hal yang aku yakini, dia meminta pertolongan," sahut Rom. Mendengar hal itu, Miko dan Godmother sedikit bingung. Panel lalu berpindah ke sebuah tempat di atas gunung. Di dalam hutannya yang terlihat tak pernah terjamah selama beberapa dekade, dari bawah dua batang pohon yang saling melintang seolah menyembunyikan sesuatu. Terlihat seonggok batu yang dikalungi lonceng terbelah dengan sendirinya. Dan bersamaan dengan itu, sesosok makhluk yang memiliki ukuran sangat besar keluar. Saking besarnya, makhluk itu bisa disandingkan dengan dua gunung yang ada di sekitarnya. Sementara Miko yang menyaksikannya dari dalam bus terlihat sangat khawatir. Panel lalu berpindah. Hana yang sedang menikmati pagi tersenyum memberikan pemandangan yang begitu indahnya. "Pagi Hana," sapa Miko. "Oh, hai Miko. Apa itu kelinci Lambda?" tanyanya sambil menunjuk ke arah gantungan di tasnya Miko. "Iya, aku nemu. Lucu kan?" tanya Miko. Setelah diisi batu dari Rom dan dijahit ulang, kini Miko menjadikan boneka itu sebagai jimat keberuntungan. Namun, saat mereka asik mengobrol, terlihat dari kejauhan tengah berjalan di lorong sekolah sesosok makhluk hitam dengan kepala yang memiliki banyak tentakel. Melihat itu, Miko merasa sedikit khawatir karena baru saja dia lepas urusan dari roh kuil, sekarang sudah muncul lagi makhluk yang lain. Namun Miko yang sedikit khawatir mencoba menenangkan diri dengan mengingat bahwa hal itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pada saat dia berada di kuil. Dan di saat dia hendak berjalan melewati makhluk itu, tiba-tiba saja, bruk, Miko menabraknya dan terjatuh. Melihat kejadian itu, Miko berpikir sejenak dan mengira akan tembus ke dalamnya, tapi ternyata tidak.
Namun, Hana malah berkata, "Miko, sebaiknya kamu minta maaf karena kamu sudah menabrak dia." "Tidak, aku yang salah," ucap makhluk itu sambil mengelurkan tangannya. Melihat itu, Miko menjadi ketakutan karena mengira Hana bisa melihat roh dan langsung menarik Hana pergi dari sana. Namun di saat dia berlari, tiba-tiba saja Hana berkata, "Miko, jangan begitu. Aku tahu kamu sayang padaku, tapi jangan cemburu begitu saat aku berbicara dengan perempuan cantik." Nah, Miko yang mendengar Hana mengucapkan itu seketika langsung berhenti dan berbalik. Murid-murid lain juga ikut mengomentari, "Cantik banget. Apa dia murid pindahan? Dia tinggi sekali. Aku suka rambutnya." Di sana, terlihat tengah berdiri seorang gadis cantik dengan rambut menjuntai, dengan indahnya menarik seluruh perhatian sekolah. Namun, di mata Miko melihat gadis itu memiliki kepala layaknya seorang monster. Dan chapter pun berakhir. Nah, bagaimana ceritanya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.